Halo, gua Randi dan gua seorang. Hi curious people, Maudia Yuda here. Selamat datang di My Book List, di mana aku sharing 3 insights menarik dari buku yang aku baca. Di video ini gue bakal jelasin backgroundnya, kenapa ya itu penting banget, dan apa yang harus dipelajarin biar kita nggak ketinggalan zaman. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Zahid. Aku juga seorang pembelajar bahasa. Sejauh ini aku udah belajar 5 bahasa dan sekarang lagi belajar bahasa ke-6. Bahwa kalau orang lain bisa, maka lu juga bisa. No, kayak gitu caranya. Kalau orang lain bisa, ya mungkin lu bisa di hal yang lain. Cari sesuatu yang lu bisa jadi yang terbaik, salah satu yang terbaik. Sehingga pada akhirnya uang datang sebagai damai, bukan sebagai tujuan. Dan janganlah melakukan perayaan di awal karena 1 detik saja bisa merubah segalanya. Hi curious people. Ini opini pribadi gue. Halo teman-teman semua. Halo warga sipil sekalian. Soal teringat aki satu cerita ni pasal seekor rusa. Cerita lah. Yalah. Pada zaman dahulu, Halo kaum pencerita, selamat datang kembali bersama gua Randi di channel gua. Udah lama gua gak bikin video ya. Nah, ya memang akhir-akhir ini gue sibuk dan gue ada di sini karena gue ingin memberitahukan sesuatu kepada kalian semua bahwa tepat di bulan ini, bulan Mei, gue gak tahu tanggal berapa ini tayang, tanggal berapa ini diupload, dan tanggal berapa kalian nonton ini. Yang penting mungkin ini di bulan Mei, dan gue ingin memberikan pengumuman bahwa hari ini gue sah menjadi seorang kaum pencerita. Gua sah menjadi kaum pencerita dan gua akan mulai bercerita. Dan mari kita mulai untuk bercerita. Ya, gua memiliki suatu cerita di sini. Ada seorang pria yang memegang teguh kebaikan, melaksanakan serta selalu mengamalkan kebaikan, menjaga perasaan orang lain, memilah kata-kata agar tidak menyakiti orang lain, selalu meletakkan kebahagiaan tergantung pada kebahagiaan orang lain. Melihat orang lain bahagia, dia ikut bahagia. Sangat sedih kalau lihat orang lain bersedih. Dia pengen menjadi seorang badut yang mengembalikan senyum itu. Padahal entah sejak kapan kebahagiaan orang lain menjadi tanggung jawab. Dan dia sok-sokan menentang hukum alam kemanusiaan. Tidaklah mungkin seseorang bisa selalu bahagia tanpa cerita pilu, karena perjalanan hidup adalah kebahagiaan yang dibalut luka. Kurang apalagi drama di televisi mengingatkan kita semua tergantung pada sang sutradara yang membuat cerita happy ending atau sad ending. Namun satu yang pasti, setiap cerita pasti ada sedih dan ada tawa. Tanpa mereka bukan cerita namanya. Kalau bahagia terus itu hanyalah hayalan. Kalau sedih terus itu adalah orang yang tidak pernah bersyukur. Namun bagaimana kalau semua dikaitkan dengan keluarga? Jadi tadi yang seseorang pemuda yang memegang teguh kebaikan, menjaga perasaan orang lain, dan sekarang dikaitkan ke keluarga. Wah, kalau cerita keluarga tampaknya menarik. Mari kita lanjut.
Di suatu hari pria itu ditugaskan menjaga bibit tanaman padi. Bibit tanaman padi. Tanaman padi itu adalah, mungkin teman-teman tahu, padi. Padi adalah suatu tumbuhan yang ditanami biasanya di pedesaan. Di perkotaan itu jarang karena susah tumbuh. Di pedesaan yang dimana ketika dipanen padi ini menjadi beras. Beras yang kita masak menjadi nasi, menjadi makanan pokok di Indonesia. Kalau belum makan nasi, belum kenyang. Jadi mari bersyukur kepada para petani yang telah berusaha keras menanam padi untuk kita makan. Berpesan agar dijaga baik-baik. Berpesan agar dijaga baik-baik. Karena itu adalah bibit terakhir yang dia punya. Dari serangan hewan ternak tetangga, yaitu ayam. Dari serangan sebuah ternak ayam. Mungkin teman-teman semua kenal ayam, jadi saya gak usah menjelaskan. Mari kita lanjut. Hari pertama semua berjalan lancar. Begitu juga dengan hari kedua dan ketiga. Dan pada hari keempat, semua berubah. Dia sedikit lalai dan akhirnya bibit itu dihancurkan, dirusakkan, dan dimakan oleh gerombolan ayam tersebut. Akhirnya dia hanya bisa mengusir saja dan tanpa melukai. Karena jika dia melukai ayam tersebut, pemilik ternak juga akan sakit hati kepadanya dan dia tidak mau hal itu terjadi. Hingga pada akhirnya orang tuanya datang dan melihat kejadian itu. Bibit terakhir sudah hancur, rusak, dan dimakan oleh ayam sehingga tidak cukup lagi untuk ditanami di lahan kosong berukuran lumayan luas. Manusia yang sangat manusiawi adalah marah, karena marah adalah ciri khas manusia. Di urutan kedua setelah bersedih, kecewa, dan menangis. Melihat hal itu, pria tersebut mulai berpikir, kok nangis ya? Kok kecewa ya? Kok bersedih ya? Kok aku durhaka sekali ya? Bukankah tidak menyakiti perasaan orang lain sudah menjadi kewajibanku? Tapi kenapa aku lupa dengan diriku dan orang sekitarku? Orang tua yang selalu ada dan memberikan kebahagiaan di setiap hari kepadaku, kubuat kecewa, kuizinkan menangis, kubiarkan bersedih. Hanya karena orang lain yang bahkan tak ku kenali, yang di malam hari tak sedikit pun memikirkan apa yang kumakan esok hari sebelum dia tidur, yang tak pernah tahu aku ada di mana ketika sedih. Aku melakukan kesalahan yang paling besar, karena menjadi orang baik bukanlah pilihan. Mungkin cerita yang menarik ya, dan pemaknaan yang bisa didapatkan. Mungkin teman-teman tahulah perspektif masing-masing dan pendapat masing-masing apa yang dapat dari cerita tersebut, pemaknaan apa. Jadi teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan kemukakan alasannya. Alasannya maksudnya kemukakan pemaknaan apa yang kalian dapat dari cerita tersebut. Pemaknaan yang gue dapat sebenarnya memang terkadang jadi manusia nggak boleh yang terlalu baik-baik banget ya. Gak boleh terlalu sangat-sangat baik begitu, karena terkadang kita akan dihadapkan ke pilihan-pilihan sulit seperti tadi. Karena saking menjaga perasaan orang lain, kita lupa dengan orang sekitar kita. Padahal orang sekitar kita yang selalu ada kepada kita, ada bersama kita. Terkadang juga soal komentar-komentar yang mulai gue perhatiin di setiap video-video orang lain gitu. Terkadang mereka mementingkan komentar-komentar yang bahkan orang yang berkomentar tersebut mereka tidak mengenal, sedangkan orang yang peduli kepadanya, yang selalu ada, yang mensupport terus di video-videonya, diabaikan begitu saja karena dia terlalu fokus kepada komentar buruk tadi, orang yang tidak dikenal tersebut. Mungkin sudah manusiawi begitu ya. Tetapi daripada kita memikirkan orang-orang yang berkomentar buruk, orang-orang yang bahkan kita tak kenali, kenapa kita tidak mendukung orang-orang yang selalu mensupport kita, yang selalu ada bersama kita, orang terdekat kita?
Dan mungkin teman-teman bisa mendapatkan pemaknaan lain dari cerita tersebut. Dan mungkin cukup sekian video gua kali ini. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Semoga bermanfaat. Bye bye.